Ya, di hari ketiga ini kita akan melihat gambaran tentang pemberontakan dan tentang kerajaan Allah. Gambaran ini terlihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di mana di sana ada setan-setan, ada roh-roh jahat di udara, setan-setan di laut, di air. Bagaimana ada topan, ada ombak. Ternyata Tuhan bukan membentak suatu benda mati, tetapi ternyata di balik udara dan air danau itu ada iblis, roh-roh jahat, setan-setan. Nah, ketika pertama kali saya memahami ini, ya ini sangat takjub ya. Ternyata cerita sekolah minggu yang selama ini saya dengar dahulu maknanya sedemikian. Ya, tetapi saudara-saudari, tidak cukup hanya memahami sedemikian. Ya, memang kalau kita ceritakan makna Tuhan menghardik angin dan ombak, mungkin banyak orang-orang Kristen takjub. Ternyata maknanya itu, dasar ayatnya juga kuat, tetapi tidak cukup. Ya, kalau kita hanya memahami ada pemberontakan iblis, bagaimana Allah menundukkan pemberontakan iblis, saya merasa ini sangat kurang. Karena itu beban saya pagi hari ini adalah mengajak kita melihat, bukan sekedar melihat ada pemberontakan iblis dan setan-setan, bukan sekedar melihat itu, tetapi melihat maksud dan sasaran iblis. Itu apa maksud pemberontakannya? Apa sih yang sedang dia usahakan? Tujuannya apa? Sasarannya apa? Kita sudah terbiasa mendengar sasaran Allah, ekonomi Allah. Tetapi mungkin kita jarang mendengar sasaran iblis, rencana iblis. Apa yang membuat dia terganggu? Apa fokus iblis itu apa? Ya, karena agama dan kekristenan salah paham terhadap maksud iblis. Agama dan kekristenan ya memahami bahwa tujuan iblis adalah menjatuhkan orang-orang ke dalam dosa dan kejahatan. Nah, iblis tertawa ini kalau melihat orang-orang Kristen memahami tujuan iblis seperti itu. Iblis senang kok kalau kita berpikir bahwa tujuan iblis itu adalah membuat orang-orang menjadi jahat, membuat orang-orang berbuat dosa. Itu sebenarnya pemahaman agama tradisional. Semua agama seperti itu, termasuk kekristenan tradisional.
Sungguh kasihan sekali kalau kita memahami bahwa sasaran iblis itu hanya seperti itu, ya, membuat orang menjadi jahat, membuat orang jatuh ke dalam dosa. Sungguh kasihan kalau pemahaman kita terhadap sasaran iblis sedemikian. Ya, kita biasanya mendengar tentang sasaran Allah, ya, ekonomi Allah. Nah, kita sekarang akan melihat sasaran iblis. Mengenai garis besar, ya, kita pelajari baik-baik, ya, itu tentang bagaimana di udara ada roh jahat, di danau air ada setan-setan, dan bahwa Tuhan bukan berkata kepada benda mati. Ini pelajarilah garis besar. Tapi beban saya yang seperti tadi, bahwa kita perlu melihat sasaran iblis agar kita tahu bagaimana mengalahkannya. Nah, untuk itu pertama-tama, saudara-saudari, kita harus masuk ke dalam Markus pasal 4 ini dan melihat secara keseluruhan, ya, yaitu tentang apa? Di dalam kitab Markus itu ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sisi negatif adalah peperangan rohani untuk menundukkan pemberontakan iblis. Nah, ini agak mudah dipahami, ya. Agak mudah dipahami. Banyak orang Kristen pun tahu bahwa ada pemberontakan iblis. Allah berusaha menundukkan. Sebetulnya bukan berusaha, tetapi Allah sudah menundukkan pemberontakan iblis. Ya. Ini mudah dipahami. Apakah ini sisi negatif dari makna kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah penundukan pemberontakan iblis. Tetapi aspek positifnya ini agak sulit diterima, agak sulit dijelaskan. Ya, kita perlu berlatih untuk menjelaskan perkara ini kepada kaum beriman, yaitu aspek positif dari kerajaan Allah. Yaitu apa? Kerajaan Allah adalah penaburan diri Allah sendiri di dalam Kristus. Ya. Kerajaan Allah di aspek positif adalah pertumbuhan Allah sendiri. Ya. Yang menjadi gereja. Pertumbuhan Allah di dalam umat pilihannya yang menjadi gereja. Dua aspek ini ada di dalam Markus pasal 4, saudara-saudari. Ya, untuk melihat pemberontakan iblis, ya mudah kita bisa melihat Tuhan Yesus bagaimana menghardik penguasa-penguasa di udara, setan-setan di air. Mudah kita melihat. Tapi melihat makna positifnya, bahwa kerajaan Allah itu adalah diri Allah sendiri, ya, di dalam Kristus sebagai benih. Ini tidak mudah, saudara-saudari. Apalagi melihat bahwa makna kerajaan Allah adalah pertumbuhan Allah. Wah, itu kan Kolose 2 ayat 19. Ya. Teks aslinya jelas-jelas mengatakan itu pertumbuhan Allah. Allah itu bertumbuh. Tetapi dia bertumbuh di dalam kaum beriman, bukan di dalam dirinya sendiri. Ya, Allah ini sebagai benih ditaburkan ke dalam kaum beriman. Ya. Dan Allah itu bertumbuh di dalam kaum beriman, akhirnya menjadi gereja. Ini semua ada di Markus pasal 4.
Cuman ini tersembunyi, tidak mudah melihat ini. Ya, kalau hanya sekedar mendengar, oh, Saudara Li menjelaskan demikian, amin, udah saya percayalah kepada Saudara Li. Tetapi kita seringkali hanya seperti itu, ya percayalah kepada Saudara Li, nggak mungkin salah. Tetapi kita sendiri tidak melihat fakta itu di dalam Markus pasal 4. Gitu. Nah, hari ini semoga kita bisa berlatih melihat fakta ini di dalam Markus pasal 4. Ya, kita sudah tahu kok bahwa kerajaan Allah itu adalah penaburan benih yang adalah Allah sendiri ditabur ke dalam kaum beriman. Ini sudah sering kita dengar, gitu. Tetapi kita harus berlatih melihat fakta Alkitab supaya kita juga bisa menyajikannya dan mendapatkan orang-orang. Karena kalau pemberitaan Injil kita sedemikian, ya, dengan fakta-fakta Alkitab yang tersembunyi, kita ekspos, orang-orang pasti tertarik, berpaling ke dalam pemulihan. Ya, jadi pagi hari ini, ya, beban saya memang melihat sasaran iblis dalam pemberontakannya itu apa. Tetapi melalui melihat fakta Alkitab tentang aspek positif dari makna kerajaan Allah. Ya, yaitu kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri bertumbuh, saudara-saudari. Ya, ini bukan kata saya, Kolose 2 ayat 19 yang mengatakannya, Allah sendiri bertumbuh di dalam kaum berimannya dan akhirnya menjadi gereja. Nah, fakta ini ada di dalam Markus pasal 4. Ya. Kalau saudara-saudari berkonsentrasi pagi ini, pasti bisa melihat. Pertama-tama, Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Di sana ada 3 poin. Ya, 20 ayat ini ada 3 poin. Pertama, ada penabur di ayat yang ketiga. Kedua, ada benih. Ketiga, ada tanah. Ada 3 poin di dalam 20 ayat pertama Markus pasal 4. Penabur, benih, dan tanah. Nah, di ayat ke-26, saudara-saudari, Yesus berkata bahwa ketiga poin tadi, penabur, benih, dan tanah, adalah kerajaan Allah. Baca baik-baik. Yesus berkata hal kerajaan Allah itu seumpama apa? Seumpama 3 poin tadi. Ada orang itu penabur, ada benih, dan ada tanah. Nah, ini ya, semoga saudara-saudari tertarik ya. Inilah cara membaca Alkitab, saudara-saudari. Kita tidak menafsirkan kok. Alkitab itu sendiri kok yang menafsirkan. Coba diulangi. Lihat pasal 4 di 20 ayat pertama. 20 ayat pertama ada 3 poin, ya, penabur, benih, dan tanah. Dan 3 poin ini ada di ayat 26. Penabur, benih, dan tanah. Dan Tuhan mengatakan 3 poin ini adalah kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah tentang penabur, tentang benih, dan tentang tanah. Dan kalau kita mau memeriksa kitab Matius tentang perumpamaan yang sama, jelas sekali di sana. Alkitab menjelaskan Alkitab. Penabur itu Kristus, jelas ayatnya. Benih itu firman Allah, jelas ayatnya. Ada di semua di kitab Matius, bukan penafsiran. Tanah itu adalah hati kita, oh sangat jelas juga. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Markus pasal 4 itu memperlihatkan bahwa kerajaan Allah itu ya, tentang penaburan benih. Benih ini adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah.
ditaburkan ke dalam tanah, dan tanah inilah kita. Inilah kerajaan Allah. Wah, kalau Anda bisa menjelaskan fakta-fakta Alkitab ini, ya, bukan menjelaskan kata saudara Li, ya, bahwa kerajaan Allah itu penaburan benih ke atas tanah. Bukan gitu, tapi Anda sendiri mengungkapkan fakta-fakta Alkitab ini kepada orang-orang yang belum di tengah-tengah kita, maka mereka akan takjub, saudara-saudari. Ya. Nah, lalu di mana? Ya, di mana hasilnya? Yaitu pertumbuhan Allah di dalam kaum beriman menjadi gereja. Itu ada di ayat 21 sampai 25. Khususnya ayat 21. Ya. Di ayat 21 Tuhan berkata, ya, tentang pelita. Ayat 21a. Pelita jangan ditaruh di bawah gantang, tempayan. Ya, ini tentang kita. Kita adalah pelita itu. Ya. Roh kita adalah pelita. Tapi sering tertutup oleh masalah perkara kebutuhan hidup sehari-hari yang digambarkan oleh tempayan gitu. Jadi pertama-tama 20 ayat pertama ada penabur, ada benih, ada tanah, dan itu adalah kerajaan Allah menurut ayat ke-26. Hasilnya, ya, itu ada pelita. Kita menjadi terang. Sebab yang ditaburkan itulah firman, dan firman itu adalah terang. Kita menjadi pelita. Ya, dan di ayat 21b-nya ada kaki Dian. Ya, jadi inilah Markus pasal 4. Ada penabur, ada benih firman, ada tanah kita, hati kita, dan akhirnya kita menjadi pelita, dan akhirnya ada kaki Dian. Oh, luar biasa, saudara-saudari. Luar biasa. Kita di pemulihan Tuhan memiliki harta mustika semacam ini. Ya, saya pernah menyajikan perkara-perkara seperti ini ke orang-orang teologi, S1, S2. Ya, tetap mereka bengong aja kalau mendengar fakta-fakta ini. Saya berkata kepada mereka, silahkan, ini tafsiran saya atau Alkitab sendiri yang menafsirkan ini. Ini bukan tafsiran saya, ini Alkitab menjelaskan Alkitab. Oh, saudara-saudari, sebetulnya kalau Anda berlatih mudah kok untuk bisa menjelaskan dan memberitakan Injil kerajaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke beban berita pagi hari ini, yaitu kita harus melihat tujuan dari pemberontakan iblis. Sasaran iblis apa? Fokus iblis apa? Agar kita bisa tahu bagaimana caranya mengalahkan dia. Ya. Di dalam Markus pasal 4 juga ada iblis gitu. Yaitu di ayat yang ke-15 sebagai burung itu, ya. Iblis bekerja terhadap 3 jenis tanah di sana. Ayat 1 sampai 20 ya. Iblis bekerja atas tanah di pinggir jalan. Iblis bekerja di atas tanah yang berbatu-batu. Sebetulnya batu-batu itu iblis yang taruh di sana. Dan iblis juga menumbuhkan tanah yang bersemak duri. Ini 3 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, berbatu-batu, dan semak duri. Tetapi ya, Allah tetap berhasil membuat tanah itu baik. Ya, tetapi tanah yang baik itu adalah orang-orang pilihan. Kalau orang-orang non pilihan, itu benihnya sama sekali nggak masuk ke dalam tanah, karena tanahnya keras. Sebelum dia masuk ke dalam tanah, sudah habis dirampas oleh musuh. Itu bisa kita lihat di ayat yang 11 dan 12. Markus pasal 4. Ya, bahwa
Allah itu memang memiliki tujuan supaya mereka itu jangan berbalik dan mendapat ampun. Kepadamu, yaitu kepada orang-orang pilihan, diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang-orang luar, ya, ada istilah orang-orang luar di sana, itu mereka tidak akan mengerti karena memang Tuhan bertujuan agar mereka tuh jangan berbalik dan mendapat ampun. Gitu. Inilah tanah yang keras. Benihnya sama sekali tidak masuk. Habis dilahap, dirampas oleh iblis. Ya memang ada orang-orang pilihan yang mirip tanah keras ya, tetapi kita nggak boleh menghakimi mereka karena kita juga nggak tahu endingnya. Kalau orang-orang pilihan walaupun keras hatinya, endingnya tuh ya akan tetap tembus lah firman Allah. Seperti si penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, mungkin orang-orang menyangka dia udah nggak mungkin selamat, tetapi ternyata di endingnya tembus juga firman Allah. Jadi itu tentang tanah yang di pinggir jalan. Lalu iblis bekerja juga di orang-orang dengan menaruh batu-batu, yaitu dosa-dosa yang disembunyikan. Iblis selalu menganjurkan kita tetap melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, gitu ya. Nah ini biasanya orang-orang di tahap awal keselamatan. Karena kalau hayat bertumbuh pasti tidak akan mungkin bisa menahan itu. Ya hayat bertumbuh sudah pasti itu batu-batu tersingkir. Dan akhirnya batu-batunya mungkin bisa ditanggulangi, tinggal semak duri. Kalau semak duri kan bukan tentang dosa-dosa tersembunyi, tetapi tentang kekhawatiran hidup. Ya khawatir anak, khawatir keluarga, khawatir masa depan, itu bukan dosa. Bahkan orang memandang itu sebagai hal yang baik. Seorang ibu kalau tidak mengkhawatirkan anaknya, ibu macam apa? Nah itu menurut etika dan moralitas. Tetapi di hadapan Allah yang namanya khawatir ya tetap dosa. Itulah semak duri. Ya sampai akhirnya kita bisa melihat Tuhan berhasil membuat tanah-tanah yang dirusak itu berbuah. Ya di ayat ke-8. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya ada yang berbuahnya di zaman ini, ada yang berbuahnya nanti setelah melewati pendisiplinan 1000 tahun. Nah semua ini adalah gambaran yang jelas tentang apa? Tentang maksud dan sasaran pemberontakan iblis, saudara-saudari. Sudahkah Anda bisa melihat sekarang bahwa maksud dan sasaran iblis adalah benih firman itu jangan bertumbuh di dalam diri Anda. Itu sasaran iblis. Makanya ayolah sidang seminggu sekali cukup. Datang, duduk, dengar khotbah, pulang. Sudah. Senin sampai Sabtu udah urusan lagi bisnismu, urus lagi keluargamu, nggak usah menempuh hidup gereja, cukup datang seminggu sekali saja. Ya, kalau Anda seperti itu berarti Anda itu sudah didapatkan oleh si musuh. Tujuan iblis itu adalah menahan pertumbuhan hayat kaum beriman. Ini beban berita pagi hari ini. Ya. Memang di garis besar kita melihat ada pemberontakan iblis, Allah menundukkan iblis, tetapi beban pagi ini kita masuk lebih dalam. Tujuan iblis, ya kesimpulan dari tujuan iblis adalah benih firman itu. Saudara-saudari, tidak boleh bertumbuh di dalam diri Anda. Ya silahkan, Anda SPR boleh. Ya, datang, duduk, dengar, pulang. Datang, duduk, dengar, pulang. Udah, gitu aja terus. Senin sampai Sabtunya uruslah urusanmu. Ya. Kalau di denominasi sih aman iblis karena firmannya juga bukan firman yang murni. Tidak ada ekonomi Allah. Tidak ada perkara Allah menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman supaya kaum beriman menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Tidak ada perkara ini, jadi aman gitu. Tetapi di tengah-tengah pemulihan Tuhan, walaupun berita-beritanya begitu sangat tinggi, benar, murni, tetap saja Anda masih bisa didapatkan oleh iblis.
Yaitu apa? Anda tidak bertumbuh. Firman Allah itu di dalam diri Anda tidak bertumbuh. Karena Anda tidak menempuh penghidupan gereja secara normal. Normalnya itu Anda tuh hidup gereja tuh tiap hari. Saudara-saudari, ada penuntutan firman, penyegaran pagi, ada mitra doa, ada perawatan, ikut penggembalaan, bahkan ikut perluasan. Kalau Anda sedemikian, firman Allah pasti bertumbuh. Ya, firman Allah pasti bertumbuh. Ada melatih roh. Wah, banyak sekali. Saudara-saudari, seluk-beluk dari hidup gereja. Bukan datang hanya seminggu sekali. Ya, duduk, dengar, pulang gitu. Banyak saudara-saudari di dalam gereja-gereja lokal sedemikian. Akhirnya apa ya? Iblis berhasil menahan pertumbuhan. Ya, iblis berhasil menahan pertumbuhan tubuh Kristus. Karena pertumbuhan tubuh Kristus adalah pertumbuhan hayat setiap kaum beriman. Tetapi Allah tidak bisa digagalkan, ya. Allah hari ini sedang mencari sebagian kecil orang pilihan untuk matang duluan. Ketika kuota ini tercapai, iblis tetap kalah. Dia kalah total. Dia masuk penjara 1000 tahun. Dan akhirnya dia dilemparkan ke lautan api kekal. Tetapi apakah kita mau berbagian gak di dalam sekelompok kecil orang itu? Iblis berusaha, ya, berusaha menahan pertumbuhan sekelompok kecil orang itu. Jangan sampai kuotanya tercapai. Habis aku, kata iblis. Ini fokus iblis. Ini tujuan pemberontakannya. Ini tujuan iblis mengerahkan anak buahnya, malaikat-malaikat, setan-setan, untuk menguasai kaum beriman, agar jangan bertumbuh, agar firman jangan bertumbuh di dalam dirinya. Oh Tuhan Yesus, semoga ini berkesan. Ya, kita tanamkan ini di dalam lubuk hati kita. Tujuan iblis adalah supaya firman Allah tidak bertumbuh di dalam diri saya. Itu. Hai iblis, aku tahu sekarang tujuanmu adalah membuat firman di dalam diriku itu bertumbuh, bertahan sebentar saja dengan dosa-dosa yang tersembunyi, batu-batu itu. Oh, iblis, aku tahu sekarang engkau memberikan aku kekhawatiran, semak duri itu, agar supaya tidak bertumbuh firman Tuhan. Mulai sekarang aku mau tidak memperdulikan semua itu. Aku mau hidup gereja secara normal, bukan seminggu sekali datang, duduk, dengar, pulang. Aku mau penyegaran pagi sungguh-sungguh. Aku mau doa baca. Aku mau berdoa, mitra-mitra doa. Aku mau berbagi nikmat. Aku mau merawat orang, menggembalakan, ikut perluasan. Aku mau menempuh hidup gereja yang normal, agar firman bertumbuh di dalamku. Itu, udah iblis kalah. Oh Tuhan Yesus, semoga Anda bisa melihat tujuan pemberontakan iblis. Ya, melihat tujuan pemberontakan iblis itu mungkin lebih sulit daripada melihat maksud dan tujuan Allah. Kenapa lebih sulit? Karena jarang dibicarakan. Kita seringnya membicarakan ya tentang ekonomi Allah, dan itu harus kita bicarakan. Nah, pagi hari ini diseimbangkan. Kita tahu ekonomi Allah dan kita tahu juga sasaran iblis. Ya. Semoga kita diselamatkan, saudara-saudari, daripada tipu daya iblis. Iblis tertawa terbahak-bahak ketika orang-orang Kristen di kekristenan menganggap bahwa tujuan dan sasaran iblis adalah membuat orang menjadi jahat. Wah, dia tertawa, dia senang, tertipu. Tujuan iblis adalah membuat orang-orang jatuh ke dalam dosa perzinahan, dosa-dosa yang kotor. Wah, itu iblis tertawa kalau orang-orang Kristen melihat tujuan iblis hanya seperti itu. Oh Tuhan Yesus, sungguh kasihan pengajaran-pengajaran yang tradisional, ya, berdasarkan tradisi turun-temurun, berdasarkan agama yang umum. Tetapi kita di pemulihan Tuhan sekarang berhasil mengekspos iblis.
dengan mengekspos iblis oleh terang firman-Nya, iblis akan tidak bisa berkata apa-apa. Ya, dia gemetar, saudara-saudari. Dan kita jadi tahu bagaimana caranya menang melawan dia, yaitu dengan mempertumbuhkan firman Allah di dalam diri kita. Ya, nggak apa-apa saudara-saudari, ya makin kesini saya lihat kalau pas doa baca itu banyak yang di mute. Nggak apa-apa, walaupun saya berharap banyak juga yang ikut doa baca supaya roh saya ikut terbakar ya. Tetapi walaupun Anda mute, janganlah sambil pepe, sambil beres-beres di dapur, jangan sambil sapu-sapu, sambil ngeberesin benda-benda di meja. Fokus saudara-saudari. Ya, supaya firman Allah bertumbuh. Ikut doa baca, ikut berbagi nikmat. Ya, latihan sungguh-sungguh agar firman Allah bertumbuh. Dengan demikian, iblis gagal mendapatkan Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang masih banyak waktu. Ya, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Masih sangat banyak ini waktu. Harus banyak nih. Harus 10 orang berbagi nikmat paling sedikit. Silahkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Mari. Puji Amen. Tuhan. Ya. Amin. Saya sungguh ya terberkati ya mendengar penjelasan ini ya. Sasaran tujuan iblis ya untuk membatalkan, bukan membiarkan kita tidak bertumbuh, menghambat gitu ya dengan segala perkara-perkara gitu ya. Tapi di sini sungguh kita harus bertumbuh ya, menguatkan meskipun banyak perkara, tapi kita harus tetap bertumbuh. Saya bersyukurnya dari denominasi gitu ya bisa berada di pemulihan dan bersyukur hatinya bersyukur gitu bahwa firman ya, mengerti sekarang benih itu sasaran daripada firman, kehendak kekal Allah di dalam saya, di dalam kita manusia ada kehendak Allah ya, dari yang kekal dari permulaan, ada ekonomi Allah. Saya tuh sungguh tercelik matanya. Oh, kekristenan ini bukan cuma begini-begini saja, bukan datang ke gereja dengar mau bertumbuhkah mau enggak, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau ya, firman itu bertumbuh dan ada suatu perubahan di dalam kehidupan saya juga ya, roh saya dikuatkan, pikiran juga ya harus dibereskan ya, tidak mengandalkan pikiran sendiri gitu ya, ego bener, semuanya mau diri sendiri, tapi menundukkan pikiran kepada Kristus, pembaruan akal budi. Saya sungguh bersyukur ya dengan mengikuti PP di sini, lebih lagi dijelaskan, lebih jelas saya mengerti ya, karena bahasanya bahasa gamblang itu sehari-hari yang dapat dimengerti. Saya bersyukur juga hari ini mengerti sasaran iblis supaya kita tidak bertumbuh dan juga menghambat ya pertumbuhan iman dengan segala kehidupan dunia ini, persoalan hidup. Tapi dengan kita hidup di dalam gereja, kita harus ikut segala pertumbuhan dan ikut di dalam bertumbuh di dalam gereja. Saya bersyukur dan bisa ya ada hati sekarang untuk gereja. Kalau dulu nggak ada gereja ya gereja tempat saya dengar ya udah
tapi sekarang ada hati untuk gereja bertumbuh bersama membangun tubuh Kristus. Saya terima kasih pagi ini dapat dengar, dan meskipun terlambat tadi, tapi sedikit saya bisa yang belakang itu menguatkan menanam kebenaran itu di dalam hati saya. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudari. Amin. Saya sangat terberkati pagi ini. Saya sangat terbuka mendapat terang Tuhan yang baru, bahwa iblis berusaha untuk menghalangi pertumbuhan firman di dalam diri saya. Dan ini sesuatu yang baru buat saya. Puji Tuhan bahwa firman Tuhan pagi hari ini menerangkan bahwa kita harus banyak berlatih, terlebih doa baca, tutur sabda, membagi nikmat, dan saya bersyukur itu adalah pertumbuhan di dalam diri saya, dan saya mau maju ke sana, maju untuk bertumbuh bersama Kristus. Amin. Haleluya, saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, saudara-saudari. Masih banyak waktu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya merasakan juga semakin terdorong ya, untuk tadi seperti yang diuraikan oleh saudara, bahwa bagaimana sasaran iblis ini ya, yaitu untuk menghambat pertumbuhan hayat yang di dalam kita ya. Iblis tidak takut jika anak-anak Allah ini bersidang ya, hanya duduk datang pulang ya, itu iblis tidak takut. Tetapi ketika anak-anak Allah ini sungguh-sungguh mau memperhatikan pertumbuhan hayatnya ini ya, karena itu iblis dengan sekuat tenaga menghambat ya. Puji Tuhan pagi ini kembali saya terjamah dan terdorong untuk apa tadi yang diuraikan, terus memperhatikan roh yang di dalam ini ya, melatih roh sehingga ada pertumbuhan hayat ya, mau berdoa baca, bacakan firman, mau berlatih, sharing ya, ini pun juga adalah bentuk-bentuk untuk kita ini mau bertumbuh di dalam hayat ya, sehingga tadi dikatakan kita memenuhi kuota ya, kita bisa menjadi pemenang. Nah itu adalah dimulai hari ini ya. Karena itu sungguh berita hari ini saya kembali dibangkitkan, dikuatkan lagi, terdorong lagi ya, untuk hanya menikmati dia ya, sehingga ada pertumbuhan, sehingga tanah-tanah ini bisa subur ya, yaitu tanah di hati kita ini, sehingga firman itu disampaikan, firman itu boleh bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari berlatih. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, mari silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jelas sekali persekutuan kita pagi hari ini mengenai tujuan sasaran iblis ya terhadap anak-anak Allah ya. Hari ini iblis bekerja giat ya terhadap anak-anak Allah untuk
menjauhkan anak-anak Allah ini dari otoritas Allah, ya, pemerintahan Allah. Ya, anak-anak Allah ini ada tinggal di dalam ruang lingkup pemerintahan Allah, kerajaan Allah, itu melalui bertumbuhnya benih firman, yaitu benih kerajaan itu sendiri di dalam setiap anak-anak Allah. Ini terlihat jelas bahwa ketika anak-anak Allah bertumbuh di dalam hayat, ya, gereja terbangun, kerajaan Allah didirikan, ya, habis ya pekerjaan iblis di atas muka bumi ini, maka sekuatnya iblis menghalangi pertumbuhan hayat dari anak-anak Allah, ya, dari anak-anak kerajaan. Ya, tidak membuat anak-anak Allah ini melihat perkara ini dengan jelas, ya, dengan menyimpangkan, ya, anak-anak Allah terhadap perkara pekerjaan iblis di dalam hal-hal yang berdosa, ya, perbuatan yang kelihatan berdosa, ya, berzina, ya, korupsi, mungkin seperti itu, ya. Tetapi dia tidak berhenti, ya, saudara-saudari, ya, terhadap anak-anak Allah ini. Iblis berusaha sekuatnya melalui dosa-dosa yang tersembunyi, ya, tadi, ya, yang tidak kita sadari, saudara, bahwa dosa-dosa tersembunyi ini perlu dibongkar, saudara, supaya pertumbuhan hayat Allah itu leluasa di dalam kita. Ini tentu saja anak-anak Allah ketika mendapatkan terang yang cukup, ya, yang akan nampak, ya, perkara dosa-dosa yang tersembunyi. Ketika terang semakin kuat di antara anak-anak Allah, di dalam anak-anak Allah, oh Tuhan Yesus, anak Allah, katakan saudara, tidak akan tahan terhadap dosa-dosa yang tersembunyi. Tentu saja ini akan membuat anak-anak Allah menyadari keperluan pertumbuhan hayat itu di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, kiranya kita semua mendapatkan terang yang lebih besar, ya, di dalam kita, ya. Perlu penanggulangan hati kita, supaya hati kita ini menjadi tanah yang gembur, ya, tersingkir dari segala perkara tipu muslihat jahat, ya. Kita perlu menengadah kepada Tuhan seperti doa baca kita pagi hari ini, bahwa musuh kita itu bukan orang-orang yang ada di luar kita, bukan situasi, ya, seperti angin, ya, kemarin hari ini yang Tuhan usir, ya, tetapi adalah musuhnya adalah roh-roh yang jahat yang tidak kelihatan. Itu kita bersatu dengan Tuhan, ya, perlunya kita bersatu dengan Tuhan supaya dia mendapatkan hati kita ini dimurnikan, dibersihkan dari perkara-perkara jahat iblis. Amin, puji Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari yang lain. Amin. Saudari Dani, silakan. Puji Tuhan, ya, dari melalui berita hari ini bahwa Tuhan itu begitu sibuk hamba menumbuhkan dirinya di dalam kita, ya. Melalui berita hari ini sungguh setiap kita pasti terjamah melalui berita ini. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk menumbuhkan dirinya di dalam sehingga kerajaannya bisa terbangun, ya. Perkara hari ini, ya, saya melihat ketika di YouTube itu kan mau misalnya mau muter, ya, terus juga melihat kekristenan yang begitu ramai, ya, tapi karena fokusnya bukan pertumbuhan hayat itu sendiri, tetapi, ya, kebenaran dalam Alkitab. Kebenaran dalam Alkitab memang perlu, tetapi lebih penting lagi adalah pertumbuhan hayat di dalam kita. Mungkin setan akan, ya, nggak apa-apa, santai aja, saat Tuhan tidak bertumbuh di dalammu. Yesus juga setan itu begitu sibuk, ya, membuat kita punya keinginan-keinginan. Dia akan melihat, menyelidiki keinginan-keinginan apa yang membuat kita tuh sibuk, sehingga Kristus itu kurang bertumbuh di dalam kita. Maka kita harus senantiasa melatih roh supaya waspada. Mungkin keinginan itu baik, tetapi bukan kesatuan dengan Kristus, bukan sesuatu yang dari Kristus, oleh Kristus. Jadi mungkin pelayanan, mungkin pembacaan buku rohani, tetapi semuanya itu harus mengontak Tuhan di dalam supaya benih itu bisa bertumbuh. Saya melalui sejak pandemi ini nunut ya, nunut itu apa ya? Ngikut ya, pokoknya saya mau bertumbuh dalam hayat, ikut ini baru bisanya begini ya begini, bisanya begini ya begini. Pokoknya udah deh sabar, karena pertumbuhan itu status demi status. Ketika saya menikmati Tuhan,
merasakan pertumbuhan sedikit, saya semakin wow. Karena benar-benar pertumbuhan Kristus ini benar-benar wow. Karena Tuhan itu sederhana, lemah lembut, manis, mengasihi. Itu akan kita rasakan ya. Semoga melalui berita hari ini kita mau berjuang ya, nantiasa melatih roh dalam segala hal, segala perkara, sehingga Kristus bisa bertumbuh di dalam kita, semakin hari semakin pesat, hati-hatinya bisa tercapai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Masih banyak waktu, saudara-saudari. Ayo saudara-saudari yang sudah lama tidak berbagi nikmat atau yang belum pernah, silahkan berlatih. Ayo. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Salah satu cara menumbuhkan firman hayat itu dengan berbagi nikmat, saudara-saudari. Mari silahkan. Berlatih. Amin, silahkan. Mana ini? Jangan ragu, ayo. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan. Dengan mendengar berita hari ini ya, kita tahu betapa yang ditakutkan iblis adalah pertumbuhan hayat kita ya. Iya. Dan kita benar-benar hari ini saya tertelik, ternyata kita seringkali kalah ya, karena situasi seperti benih ya, benih yang dihimpit gitu, semak duri. Iya. Kita itu kayak tidak berdaya aja udah gitu, belum banyak batu-batu yang tersembunyi ya dikatakannya. Kita perlu terus berjuang gitu ya, maksudnya terus mengandalkan Kristus ya, kita melatih roh yang tadi dikatakan. Kita ketika datang kepada firman, kita jangan cuma jadi pengetahuan itu, tetapi kita perlu doa bacakan, kita punya, kita makan sampai firman itu menjadi bagian kita ya. Kita benar-benar diterangi, Iya. dan bahkan mengikuti sidang-sidang. Bahkan tadi lebih lagi kita nggak cukup sampai di situ ya. Kita perlu terjun di dalam penginjilan, perawatan gitu. Di mana yang kita sudah dapatkan pagi hari ini, setiap pagi kita makan, kita bagikan lagi kepada orang lain. Amen. Sehingga itu bisa hidup gitu. Itulah yang ditakutkan oleh si musuh ya. Mungkin yang baca Alkitab orang Kristen banyak ya, yang hafal ayat banyak, tetapi enggak menjadi satu cuma hanya lewat aja gitu ya, karena tidak tahu ya firman itu adalah hayat, dan firman itu bukan hanya satu hitam di atas putih yang kita hafalkan, tetapi itu betul-betul menjadi satu terang yang kita bisa nikmati, bahkan bisa jadi rema ya ketika kita peluk. Makanya kalau hari ini saya lihat benar ya, seperti murid-murid walaupun dengan Tuhan Yesus setiap hari gitu ya, tetapi ketika ada badai, waduh takutnya minta ampun ya. Tuhan Yesus bahkan dibangunkan dan menghardik, dan Tuhan bilang, hai kamu kurang percaya ya. Kita juga udah di pemulihan, terlebih kita tahu hayat, tahu melatih roh. Saya percaya iblis itu bekerja lebih lagi ya, karena inilah yang udah hampir bisa merampungkan kehendak Allah. Jalannya udah jelas, tujuannya udah jelas,
tinggal pasti iblis akan bekerja supaya kita ini jangan melatih roh gitu, jangan kita itu bertumbuh ya. Tapi dengan pagi ini benar-benar kita apapun yang terjadi di sekeliling kita, ya kita perlu tahu ada oknum ya di balik itu, juga ada iblis yang terus merampas ya gitu, menghalangi supaya kita itu jangan bertumbuh. Tapi dengan kita tahu ya, kita perlu semakin bersandar kepada Tuhan, semakin kita melatih roh, kita bersatu dengan Tuhan, supaya kita ini benar-benar bisa mengalami pertumbuhan, bahkan berbagian dengan hasrat hati Tuhan. Jadi kita benar-benar bukan jadi orang yang memberontak, tetapi kita ada di bawah otoritas Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, silahkan. Saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur ya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh ketika Tuhan menghardik angin dan danau itu, dia penuh dengan kuasa. Oh Tuhan, kuasa kerajaan ada di dalamnya. Syukur kepada Tuhan ya. Saya merasa saya ada di dalam perahu, di dalam gereja. Di sana ada Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang senantiasa membawa kita ini untuk bertumbuh dalam hayat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya karena diingatkan bahwa tujuan iblis itu supaya kita tidak bertumbuh di dalam hayat. Oh Tuhan Yesus ingin menggagalkan kehendak Allah di atas bumi. Tapi ketika tahu yang demikian ya, kita semakin terdorong untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang menang. Tuhanlah yang bisa mengusir semua kuasa kegelapan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, iblis tidak takut ya kepada kita bersidang. Orang-orang di dalam sidang juga banyak yang pasif ya, hanya datang, duduk, diam, pulang. Oh Tuhan Yesus, amin. Ini iblis bersukacita ya, iblis bersorak ya. Tetapi bagi kita orang-orang yang terus belajar, oh Tuhan, mempertumbuhkan Kristus yang di dalam kita mau bayar harga, mau belajar bagaimana Kristus itu terus bertambah, memenuhi kita, dan kita bisa berfungsi dalam setiap bersidang. Oh Tuhan Yesus, sehingga unsur Kristus yang di dalam kita, yang memenuhi kita ini bisa tersalur keluar. Oh Tuhan, bisa bisa menjadi berkat juga ya bagi setiap kaum saleh yang bersidang. Saya sendiri bersidang juga banyak mendapatkan suplaian dari setiap saudara-saudari, baik secara online ya maupun tatap muka di lokal saya. Saya merasa saya sangat memerlukan saudara-saudari. Oh Tuhan, ketika saya tidak bisa bersidang, itu suatu penderitaan ya bagi saya, karena saya kehilangan berkat, amin, yang ada di dalam sidang-sidang. Oh Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa makan minum Dia, dipenuhi oleh Dia, Sang Firman itu. Oh Tuhan Yesus, firman yang menjadi terang, firman yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berdiri. Oh Tuhan Yesus, mulia bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Semua firman, terang, kebenaran Tuhan, jangan hanya kami dengar Tuhan, Amin. tetapi boleh bertumbuh di dalam tanah hati kami. Amin. Tuhan, Engkaulah sang pemilik ladang, Benar. Engkaulah yang mengelola tanah kami. Amin. Tuhan, kelolalah tanah hati kami, Tuhan. Singkirkan batu-batu, singkirkan semak duri. Jadikan kami tanah yang baik, Tuhan. Biarlah benih firman hayat bertumbuh di dalam kami.
Amin. Tuhan, latih kami menempuh penghidupan gereja dengan normal ya Tuhan. Amin. Oh, bukan hanya tata cara, liturgi, formalitas, rutinitas. Oh, Tuhan Yesus. Kami benar-benar mau berfungsi dalam gereja. Amin. Tuhan, menempuh penghidupan gereja secara normal, Tuhan. Amin. Bukan hanya seminggu sekali, tetapi penghidupan gereja kami setiap hari. Amin. Tuhan, pimpin kami tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan, Engkau harus menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Saudara Dadi. Amin. Saudara-saudari. Amin. Amin.